Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Saya berharap program ini boleh senantiasa memberkati kehidupan kita dan membuat kita semakin lebih bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Dan pagi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, saya diberkati di dalam pembacaan kita yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dalam kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di seluruh tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, renungan pagi hari ini saya beri judul Buah Kehidupan Orang Percaya. Sekali lagi, buah kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, buah kehidupan inilah yang melatar belakangi Rasul Paulus sungguh mengucap syukur kepada Allah. Karena apa? Karena mengingat dan melihat buah kehidupan dari jemaat-jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang didirikan, dilayani oleh Rasul Paulus. Dan ada sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena buah pemberitaan Injil yang Paulus sampaikan kepada jemaat Tesalonika tidak sia-sia. Ada buah kehidupan yang nyata dihasilkan, ada buah kehidupan yang nyata nampak dari kehidupan jemaat Tesalonika. Padahal pada saat itu jemaat Tesalonika mengalami penindasan yang berat, mengalami tekanan, mengalami aniaya. Ketika jemaat Tesalonika menerima Injil keselamatan,
Injil kabar baik melalui pemberitaan Rasul Paulus. Jemaat Tesalonika bukan dalam keadaan baik-baik, bukan dalam keadaan enak, tapi di dalam penindasan, di dalam penderitaan yang begitu berat. Tetapi hal yang luar biasa yang membuat Rasul Paulus senantiasa mengucap syukur dalam doanya, karena Rasul Paulus melihat bahwa buah kehidupan nyata dihasilkan dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Poin besarnya, bagaimana sukacita yang dialami Rasul Paulus karena melihat buah kehidupan nyata dari jemaat Tesalonika. Saya percaya hal yang sama juga harus nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang juga sudah diselamatkan dan mengalami anugerah Tuhan. Kita yang sudah dipilih Allah, kita dikasih Allah, dan kemudian kita diselamatkan oleh Allah. Kita juga harus menghasilkan buah kehidupan yang nyata. Haleluya. Buah kehidupan apa? Ada 3 hal yang saya temukan di dalam ayat yang ketiga yang membuat Rasul Paulus penuh sukacita dan ucapan syukur, mengingat dan setiap kali menyebut jemaat Tesalonika dalam doanya. Ada 3 buah kehidupan yang nyata, yaitu apa? Pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, yang pertama, pekerjaan imanmu. Dengar baik, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengalami anugerah keselamatan Tuhan, iman kita harus iman yang hidup. Iman kita harus iman yang aktif, produktif. Artinya apa? Bukan iman yang pasif, bukan iman yang mati, tapi iman yang bertumbuh, iman yang hidup, iman yang menghasilkan buah. Pekerjaan iman orang-orang percaya harus nyata di dalam hidupnya. Dihubungkan konteks jemaat Tesalonika, pekerjaan iman mereka begitu luar biasa di dalam penderitaan, di dalam penindasan, tetapi mereka imannya tetap bertumbuh, mereka tetap dewasa dan menghasilkan buah-buah pelayanan yang luar biasa. Yang kedua, usaha kasih. Dinyatakan bagaimana jemaat Tesalonika bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan dan juga kasih dalam pelayanan. Dinyatakan bagaimana jemaat Tesalonika bertumbuh di dalam kasih kepada Rasul Paulus dan kepada Tuhan. Dan ini begitu nyata menggembirakan Rasul Paulus. Disinggung bagaimana jemaat Tesalonika mengasihi Allah, bagaimana jemaat Tesalonika melayani Allah. Mereka berbalik dari berhala-berhala dan kemudian hidup sungguh-sungguh mengasihi Allah, hidup melayani Allah sebagai Allah yang hidup dan Allah yang benar. Yang ketiga, ketekunan pengharapan. Ibu saudara, ketekunan pengharapan dinyatakan oleh jemaat Tesalonika, sehingga sekalipun mereka dalam penindasan, dalam penderitaan, dalam kesulitan aniaya, tapi mereka tetap tekun di dalam pengharapan kepada Yesus. Ketiga poin ini begitu memberkati bukan hanya Rasul Paulus, tapi ayat yang ke-7 mulai dijelaskan, menjadi teladan untuk semua orang percaya.
Ketika kehidupan orang percaya menghasilkan buah, baik itu pekerjaan iman, baik itu usaha kasih, baik itu tekun dalam pengharapan, percayalah kehidupan orang percaya yang menghasilkan buah itu akan menjadi teladan bagi semua orang percaya, dan dinyatakan di wilayah Makedonia dan Akaya. Di antara mereka mendengar bagaimana firman Tuhan bergema bukan semata-mata di Makedonia dan Akaya, tetapi di semua tempat tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Dahsyat Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kekristenan yang menghasilkan buah akan menjadi teladan, akan bergema, dan akan memberkati semua orang percaya di segala tempat. Dan bagaimana lebih lagi ketika usaha kasih itu nyata. Bagaimana jemaat Tesalonika menjadi berkat bagi jemaat Makedonia, jemaat Akaya, dan juga menjadi berkat kasih bagi jemaat di Yerusalem. Dan mereka juga tekun dalam pengharapan menanti kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya di akhir zaman, waktu sudah tidak lama lagi. Firman Tuhan pagi hari mengingatkan kita bersama bagaimana kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sudah menghasilkan buah? Buah kehidupan rohani yang nyata. Bagaimana pekerjaan iman kita? Bagaimana usaha kasih kita? Bagaimana ketekunan pengharapan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Sekalipun memang mungkin hidup ini tidak mudah. Sekalipun memang mungkin kita dalam pergumulan, kita dalam penderitaan, kita dalam persoalan. Tetapi ketika pohon itu tidak boleh hilang dari kehidupan kita. Ketika hal itu harus nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana pekerjaan iman kita, bagaimana usaha kasih kita, dan bagaimana ketekunan pengharapan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari mengingatkan kehidupan kita bersama, khususnya kehidupan kerohanian kita sebagai orang percaya, untuk supaya menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah pertobatan yang nyata dalam pekerjaan iman kita, dalam usaha kasih kita, dan dalam ketekunan pengharapan kita. Sehingga akhirnya kehidupan kita menjadi teladan, kehidupan kita menjadi berkat, bergema, dan memberkati semua orang percaya di segala tempat. Betapa indah dan luar biasanya ketika jemaat Peniel Anugerah Kemendung kehidupannya menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi semua orang percaya di segala tempat. Setidak-tidaknya menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang di sekitarmu, keluargamu, istri, anak-anakmu, komunitasmu, gerejamu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat pesan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami bersama tentang betapa pentingnya kehidupan kami menghasilkan buah. Pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Karena itu akan meneladani setiap orang percaya, menjadi berkat. Biarlah kehidupan kami terus bergema, menyatakan dan mewartakan kebaikan kasih Tuhan. Kehidupan kami
menjadi buah yang manis. Kehidupan kami menjadi berkat bagi setiap orang percaya. Berkat setiap sidang jemaat Tuhan, meteraikan firman-Mu dan memberkati hari ini dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, apapun. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam bergemar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Amin.